Akuisisi drone Turki dan program elang hitam. Kabar menggembirakan datang dari dunia alutsista tanah air. Adalah Kementerian Pertahanan disebut-sebut tengah menggodok rencana mengakuisisi dua jenis pesawat tempur tanpa awak atau Auto Unmanned Combat Aerial Vessel atau pesawat udara nirawak dari pabrikan Turki. Kedua perusahaan yang digandeng adalah Baykar, produsen drone tempur yang tengah naik daun Bayraktar TB2, dan Turkish Aerospace Industry yang memproduksi Angka. Kedua perusahaan tersebut bahkan disebut bersedia memberikan transfer of teknologi kepada Indonesia. Dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia dan melakukan produksi bareng di Bandung. Keberadaan drone tempur tentu sangat urgen untuk memperkuat kapabilitas TNI dan pertahanan negeri ini. Pasalnya dalam perang modern saat ini, drone menjadi bagian strategis untuk memaksimalkan kemenangan atau game changer. Realitas ini bisa terlihat dalam medan tempur yang terjadi dalam perang Azerbaijan versus Rumania dan Rusia Ukraina. Position in istimewa drone dalam pertempuran modern bukan hanya karena mampu melakukan fungsi kompleks layaknya pesawat tempur, mulai dari fungsi intelijen, perang elektronik hingga mengeksekusi lawan dengan menembakkan rudal maupun roket. Lebih dari itu, drone memiliki keunggulan karena lebih efisien dan lebih murah dibanding pesawat tempur berawak. Kesadaran TNI menggunakan drone sebagai pendukung kekuatan udara sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya TNI AU sudah mengakuisisi CH-4 buatan Cina. Selain itu, TNI juga sudah memiliki sejumlah drone lebih kecil dengan fungsi yang lebih terbatas, seperti drone hibah dari Amerika Serikat untuk TNI AL, Scan Eagle, dan Black Hornet yang dibeli TNI AD. Selain itu, sejumlah drone lokal juga telah dimanfaatkan TNI untuk berbagai keperluan. Tapi kehadiran Bayraktar TB2 dan Angka istimewa karena keduanya dalam dunia drone militer dunia. Sudah dikenal luas kemampuannya dan kecanggihannya dan battle proven. Bayraktar TB2 misalnya sukses menjadi game changer pertempuran Nagorno-Karabakh hingga Azerbaijan mampu mengalahkan Rumania. Pun di perang Rusia versus Ukraina, drone ini terbukti sempat membuat Rusia kewalahan. Lebih dari itu, dalam akuisisi Bayraktar TB2 dan Angka, Turki yang kini tampil sebagai negara terkemuka membuat drone dan alutsista memberikan peluang kepada Indonesia untuk melakukan TOT. Dengan demikian, anak bangsa akan memiliki peluang untuk belajar dan mendapatkan knowledge membuat drone tempur, hingga ke depan bisa membuat dan memproduksi sendiri. Dalam konteks lebih spesifik, TOT disebut menjadi solusi untuk menambal kekurangan yang dimiliki anak bangsa dalam proses pembuatan drone elang hitam yang belakangan dialihkan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk tujuan sipil. Dengan demikian, proyek elang hitam bisa kembali ke tujuan awal seperti tercantum dalam Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan program strategis nasional. Bila elang hitam terkendala, teknologi kunci karena semua negara membatasi transfer teknologi kunci terkait militer seperti Kepala BRIN Laksana Trihandoko, maka kerjasama dengan Turki ini bisa menjembatani untuk mengatasi persoalan tersebut, atau paling tidak menjadi momentum merayu Turki agar bersedia menjual teknologi dimaksud kepada Indonesia. Toh tidak semua harus dibuat dalam negeri atau pelan-pelan dibuat di dalam negeri setelah mampu menguasai teknologinya. Hal ini juga dilakukan Turki pada fase awal menguasai teknologi drone dengan membeli mesin Rotax, modul kamera elektrooptik dan kamera inframerah. Ternyata produk dari Kanada. Fakta ini mengemuka setelah Kanada mengumumkan embargo alutsista ke Turki. BRIN atau PTDI maupun otoritas terkait tentu harus bisa belajar dari perjalanan Turki dari awal membangun program drone tempur hingga kini menjadi negara produsen terkemuka. Pelajarannya adalah semangat pantang menyerah, melakukan segala cara untuk bisa membuat drone tempur dan melakukan learning process hingga bisa menguasai teknologinya. Bukan malah melemahkan program drone militer yang sangat strategis dengan berbagai alasan. Dengan adanya kerjasama dengan Turki, tidak ada alasan lagi bagi Indonesia untuk tidak meneruskan program elang hitam untuk keperluan militer. Apalagi TÜBİTAK SAGI, lembaga riset Turki, sudah menawarkan sistem senjata yang bisa disematkan pada elang hitam.